Dan kita juga telah berhasil mendapatkan pernyataan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Akil Siroj. Berikut pernyataannya. Ya, demokrasi itu kan haknya seluruh warga negara yang menggunakan sistem demokrasi. Asal demokrasinya beretika, beradab, tidak anarkis. Ya. Yang saya larang pakai atribut NU yang saya larang. Jangan pakai bendera Ansor, bendera IPNU, bendera PMI yang saya larang. Karena apa? Karena NU didirikan oleh kiai-kiai bukan untuk demonstrasi. Untuk pendidikan, kerakyatan. Ya, demokrasi itu kan haknya seluruh warga. Sampai saat ini kami mendapatkan informasi bahwa Joko Widodo telah tiba di acara atau di lokasi pertemuan dan kami akan langsung mengajak Anda untuk melihat bagaimana jalannya pertemuan di dalam. Pertama-tama kami ingin mengaturkan terima kasih kepada atas kehadiran kedatangan tim ulama yang harusnya mestinya saya yang sowan mendatangi satu persatu silaturahim ke pondok, ke para ulama, tapi kali ini saya ingin mengundang untuk ke istana. Silaturahim antara ulama dan umarok ini harus terus kita jalin, terus kita pelihara, terus kita rawat, terus kita tingkatkan. Dan saya percaya para ulama sebagai waris Nabi dan penerus tugas-tugasnya membawa kabar yang baik, menjaga umat, memberikan peringatan, memberikan tuntunan kepada umat kita semuanya. Nasihat yang penuh kesejukan dan penuh kedamaian, saya kira sekarang ini sangat dinanti-nanti dari para ulama oleh umat. Dan dalam forum yang mulia ini saya ingin menyampaikan soal upaya kita untuk bersama-sama tetap menjaga NKRI kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita, untuk tetap berdiri kokoh menjadi bangsa yang maju. Karena dari beberapa pertemuan kami dengan kepala-kepala negara, terutama anggota AUKI, mereka menyampaikan sangat menghargai apa yang terjadi di Indonesia, baik mengenai kerukunan, baik hubungan antara ulama dan umarok, juga kehidupan sehari-hari keagamaan kita. Mereka sangat mengapresiasi sekali. Dan kami berharap agar para ulama juga berani mengambil sikap tegas bahwa antara Islam dan keindonesiaan bukan harus dipertentangkan, tetapi malah kita bersama-sama kita jaga, kita pelihara, kita perjuangkan keindonesiaan kita. Saya kira itu sebagai pengantar. Tahu, kan kita diundang Bapak Presiden. Ya, kita perkirakan ya membahas ada kaitannya dengan situasi akhir-akhir ini, dengan demonstrasi, mungkin juga dengan kemungkinan akan terjadinya pilkada serentak, kira-kira mungkin begitu. Kira-kira. Ya.
Oh sudah, kita sudah. Pokoknya kita menghendaki masyarakat itu tenang, tidak terprovokasi. Kiai Maruf, pertemuan ini kan antar elit tokoh-tokoh agama. Ya, ya. Apa yang ingin ditekankan ke masyarakat? Ya pertama kan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu penistaan agama, supaya masyarakat tenang, tidak terprovokasi, dan menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses. Dan itu kan sudah ada langkah-langkahnya. Dan kalau memang nanti ada demonstrasi misalnya, ya supaya ikut peraturan, supaya santun, supaya tidak anarkis, ya kemudian tidak terprovokasi, tidak merusak. Itu saya kira. Ini kan udah jelas ya, udah tegas ya yang di pernyataan itu ya. Fatwanya itu apakah nanti juga akan ditegaskan gitu Pak, disampaikan ke Presiden artinya untuk ditindak, artinya kalau ini diproses kan tidak ada demo-demo, apakah akan ya kita memang menghendaki begitu, sekarang kan ke sana. Nah, cuman kan seperti kata Presiden, di dalam negara yang demokratis kan, maka demo itu menjadi tidak dilarang asal sesuai peraturan. Nah kalau Presiden saja tidak melarang, ya kita masa MUI melarang, ya. Dan kedua MUI itu tidak punya anggota, tidak punya massa. MUI itu yang punya massa itu ormas. Jadi saya kira begitu, ya. Ya kita minta supaya mentaati peraturan, supaya tidak anarkis, supaya tidak itu kan. Ya kalau soal melarang ya nggak mungkin lah, Presiden aja nggak melarang, masa MUI melarang. Iya, saya kira itu supaya lebih terhormat, supaya proporsional, begitu anunya arahnya. Ada berapa orang nanti MUI? 10. Ya, NU 10. MU 10. Saya ini kan MUI juga, NU juga saya. Ya kita kalau MUI kan sudah minta kepada pihak pemerintah supaya diproses. Nah, pemerintah punya alasannya sendiri, massa punya alasannya sendiri. Kalau MUI kalau sudah menyerahkan ya sudah. Nah, cuman kan pemerintah dalam memproses kan ada aturan-aturan, ada prosedur-prosedur. Massa kadang-kadang menganggap itu lamban sekali gitu loh. Sehingga memang bagaimana mempertemukan dua sudut pandang ini. Kalau MUI kalau sudah menyerahkan ya sudah, kita selesaikan pada pemerintah. Ya kita kalau MUI kan sudah minta kepada pihak pemerintah supaya diproses. Nah pemerintah punya alasannya sendiri, massa punya alasannya sendiri. Kalau MUI kalau sudah menyerahkan ya sudah. Nah cuman kan pemerintah dalam memproses kan ada aturan-aturan, ada prosedur-prosedur. Massa kadang-kadang menganggap itu lamban sekali gitu loh. Sehingga memang bagaimana mempertemukan dua sudut pandang ini. Kalau MUI kalau sudah menyerahkan ya sudah, kita selesaikan pada pemerintah. Inilah headline-nya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pagi ini Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah tokoh pimpinan Ormas Islam ke istana. Undangan ini terkait demo besar-besaran pada 4 November mendatang. Ada Eko Frima Andani yang di Istana Negara Jakarta untuk melaporkan informasi selengkapnya. Eko, apakah para pimpinan dari Ormas Islam sudah tiba di istana? Maria, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ini kami belum melihat adanya tokoh dari pemuka atau ormas Islam yang hadir di Istana Kepresidenan Jakarta. Diagendakan pertemuan sendiri memang akan berlangsung pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan Presiden Joko Widodo selaku tuan rumah langsung menyambut langsung sejumlah pimpinan ormas tersebut. Adapun agenda terkait pertemuan ini adalah membahas rencana demo besar-besaran yang akan berlangsung pada tanggal 4 November mendatang.
Dan informasi yang kami dapat, agenda yang awalnya tertutup kini dibuka untuk media, di mana media bisa meliput langsung ke dalam terkait apa pembahasan dari Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pimpinan ormas tersebut. Dan tadi kami kembali mengulas jika pertemuan yang berlangsung terbuka tersebut nantinya akan dihadiri oleh sejumlah ormas seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, sekaligus juga Majelis Ulama Indonesia selaku tampuk pimpinan tertinggi dari ulama se-Indonesia. Dan adapun upaya konsolidasi ini memang dilakukan oleh Presiden juga mengingat untuk menjaga agar demonstrasi yang akan berlangsung pada 4 November mendatang bisa berlangsung secara kondusif. Apa niat yang ingin disampaikan bisa sampai, namun tidak menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya kericuhan dan juga aksi yang menyebabkan kerugian dari sejumlah pihak. Dan kita masih menantikan, Maria, apa hasil atau pembahasan yang akan dilakukan oleh Presiden bersama sejumlah tokoh pimpinan Ormas Islam yang akan hadir pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat nanti. Maria. Eko Frimandani melaporkan langsung dari Istana Negara. Terima kasih, Eko. Sementara itu, calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku tidak terlalu peduli dengan isu keamanan di wilayah DKI Jakarta jelang pemilihan gubernur 2017 mendatang. Ahok meyakini aparat keamanan telah menyiapkan langkah antisipatif agar kondisi Jakarta tetap kondusif hingga waktu pilkada tiba. Ya, saya kira itu bagian keamanannya, bukan tugas saya ya soal gitu ya. Ya, saya kira kasus juga udah selesai, kita udah minta maaf, kita udah datang ke Bareskrim. Silakan kalau yang berpihak nggak suka, kan pihak yang nggak suka juga punya pengacara, punya bagian hukum. Minta aja berita acara pemeriksaan ke penyidik Bareskrim, buat apa merusak Jakarta gitu loh. Pak, ini kan banyak ancaman ke Bapak nih Pak, gimana Pak, khawatir nggak Pak? Ya, saya mau khawatir nggak khawatir, kalau orang ngancam mau bilang apa ya. Saya ikhlas saja kerja untuk rakyat, saya ikhlas aja udah.